Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Baik, sekarang Ibu akan absensi terlebih dahulu ya untuk kehadirannya. Abdul Aziz Hadir. Tiara Cantika, Hadir, Bu. Sulaiman At-Tamimi, Hadir, Bu. Farah Azara, Hadir. Naura Alamansa, Hadir, Bu. Stara Leviana, Hadir. Cynthia Caniago, Hadir, Bu. Ibrahim Abdullah, Hadir, Bu. Soraya Rizky. Hadir. Baik, masuk semuanya ya. Iya, Bu. Anak-anak, minggu lalu kita bahas materi tentang apa? Hibah, hadiah, dan sedekah, Bu. Betul sekali. Minggu lalu kita bahas materi tentang hadiah, hibah, dan sedekah. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang ketentuan haji dan umroh. Nah, tujuan kita untuk mempelajari ketentuan haji dan umroh itu apa saja sih? Yang pertama adalah supaya kita mampu dan mengerti pengertian dari haji dan umroh itu sendiri. Yang kedua, mampu menunjukkan dalil tentang haji dan umroh. Yang ketiga, dapat menyebutkan rukun, syarat, wajib haji dan umroh. Yang terakhir, supaya kita mengerti apa saja larangan haji dan umroh itu sendiri. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai haji dan umroh? Nah, supaya kita bisa menyaksikan secara langsung tempat perjuangan Nabi, Ka'bah sebagai kiblat kaum muslim, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, dengan ibadah haji dan umroh, kita bisa menapak tilas perjuangan Nabi untuk berdakwah, menyebarkan agama Allah yang penuh dengan rintangan. Dengan demikian, iman kita semakin kuat dan bisa meneladani perjuangan dan akhlak beliau. Oke, kita masuk ke materi mengenai ketentuan haji dan umroh. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Haji merupakan amalan ibadah yang paling utama karena mencakup amalia harta dan fisik. Haji memiliki arti menyengaja, sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah yaitu saat dilaksanakan wukuf di Arafah. Baik anak-anak, hukum mengerjakan ibadah haji yaitu fardu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukhalaf dan mampu melaksanakannya. Sekarang anak-anak buka Al-Qur'annya surat Ali Imran ayat 97. Sudah dibuka? Baik. Sekarang kita membaca ayat 97 ya bersama-sama. Ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Shadaqallahul Azim. Baik, untuk Sulaiman tolong dibacakan arti dari ayat tersebut. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Baik, itulah arti dari surat Al-Imran. Nah, anak-anak, setelah kita sudah mengetahui dalil dari ibadah haji dan umroh dan pengertian dari haji dan umroh, sekarang anak-anak tolong amati gambar di sebelah ini dengan cermat. Baik, anak-anak sudah mengamati gambar tersebut? Sudah selesai. Oke, siapa yang tahu gambar tersebut itu apa saja? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Cantika, sebutkan. Pertama ada ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, dan tahallul dan tertib. Baik, benar sekali. Gambaran pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang warna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun makani dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada wukuf. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang baik untuk muhasabah diri, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang pernah dilakukan, serta memikirkan masa depan agar kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Selanjutnya ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadah. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i ini dilakukan dengan pelaksanaan ibadah tawaf. Selanjutnya ada tahallul. Tahallul ini menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya ialah dengan mencukur atas menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang terakhir ada tertib. Tertib yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, mulai ihram hingga tahallul tsani, kecuali mencukur rambut kepalanya. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Syarat haji dibedakan menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun yang termasuk syarat wajib haji antara lain, yang pertama ada Islam, yang kedua baligh, yang ketiga ada berakal sehat, yang keempat ada merdeka, dan yang terakhir ada kuasa atau mampu melaksanakannya. Selanjutnya adapun syarat sah orang yang melaksanakan ibadah haji antara lain beragama Islam dan berakal sehat. Sehingga orang kafir atau murtad tidak sah melaksanakan ibadah haji. Adapun wajib haji adalah amal-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantikan dengan dam atau bayar denda. Amal yang termasuk wajib haji ada 7, yaitu yang pertama adalah berihram sesuai mikotnya, selanjutnya mabit di Musdalifah, selanjutnya mabit di Madinah, melontar jumroh Aqabah, pelontar jumroh ula wusta dan Aqabah,
menjauhkan diri dari larangan ihram, dan yang terakhir ada tawaf wada. Baik, materi selanjutnya ada umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridha Allah SWT. Ibadah ini sering juga disebut dengan haji kecil. Umroh terbagi menjadi dua, yaitu umroh wajib dan umroh sunnah. Yaitu umroh wajib yaitu umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu haji. Selain itu termasuk umroh wajib adalah umroh nazar. Yang kedua ada umroh sunnah, yaitu umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah fardu ain atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki atau perempuan yang mampu. Untuk umroh kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah hukumnya sunnah. Selanjutnya ada syarat-syarat umroh. Syarat-syarat umroh itu sama dengan syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Syarat umroh meliputi yang pertama ada Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun umroh itu ada 5, yaitu ihram, yaitu niat memulai mengerjakan ibadah umroh. Kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang terakhir ada tertib. Baik, untuk di sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Santika. Bu, apakah anak kecil sah melaksanakan ibadah haji? Baik, Ibu akan menjawabnya. Anak kecil yang belum balik dan budak tetap sah menjalankan ibadah haji walaupun mereka belum terbebani kewajibannya. Akan tetapi haji mereka belum dihitung sebagai pemenuhan kewajiban haji sebagai seumur hidup. Ketika mereka sudah balik atau merdeka bagi budak dan telah memenuhi syarat wajib haji lainnya, maka mereka wajib menunaikannya. Begitu kira-kira jawabannya. Udah dipahami? Paham, Bu. Ibu akan membagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu perempuan dan kelompok yang kedua adalah laki-laki. Nah, silakan kalian berdiskusi tentang apa larangan dari haji maupun umroh. Yang perempuan tugasnya berdiskusi tentang larangan haji, yang laki-laki larangan umroh. Silakan berdiskusi. Mungkin sudah cukup untuk pembelajaran ketentuan ibadah haji dan umroh. Pada intinya ibadah haji dan umroh ini memiliki pengertian yang sama, akan tetapi waktu pelaksanaannya itu berbeda. Kalau haji ini waktunya itu tertentu, yaitu 1 kali setahun. Kalau umroh ini pelaksanaannya bisa fleksibel, bisa kapan saja. Dan rukunnya berbeda dan syarat-syaratnya itu sama. Nah, untuk minggu depan ada tugas, yaitu kalian mengerjakan mengerjakan soal di paket halaman 50. Baik, dan dikumpulkan besok ya. Baik, oke. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan ditutupi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.